Assalamualaikum Ibnu Pepan Iku Bocoran. Hari ini saya akan live bersama pimpinan anak cabang Cilongok. Kita sedang menunggu pimpinan anak cabang Cilongok untuk bergabung bersama kita di Instagram pimpinan cabang Ibnu PPNU. Halo rekan Ngaripun Ajib, assalamualaikum. Selamat bergabung rekan dan rekanita yang baru saja bergabung di Instagram kami di pimpinan cabang Ibnu PPNU Kabupaten Banyumas. Hari ini kita akan live bersama pimpinan anak cabang Cilongok. Assalamualaikum semuanya rekan dan rekanita. Selamat datang pelajar Gedung Banteng, rekanita Violen dan rekanita Ismerfuah, rekanita Ramadenti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekanita admin Instagram pelajar Gedung Banteng. Halo Darmawan Pratama, assalamualaikum. Selamat datang rekan Nur Lukman Fauzi. Nah ini pimpinan anak cabang Cilongok sudah masuk ke Instagram kami. Pimpinan anak cabang Cilongok. Halo admin Instagram pimpinan anak cabang Ibnu PPNU Ajibara. Halo, assalamualaikum. Selamat bergabung Vino Hasnum dan rekanita Nita Nur Putri. Ya, kita menunggu pimpinan anak cabang Cilongok ya untuk segera bergabung.
Nah, oke. Suara saya kedengaran ya, rekan? Halo, assalamualaikum. Maaf, suaranya nggak kedengeran, rekan. Bisa ditambah volumenya biar suaranya bisa terdengar. Ya, suaranya belum terdengar. Masih belum ada suaranya. Coba bisa diganti headsetnya mungkin. Ya, assalamualaikum rekan. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan dulu dong namanya siapa, terus di pimpinan anak-anak cabang Cilongok menjabat sebagai apa? Silahkan bisa diperkenalkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fathul Hina. Oke, rekan, Mas, bukan Mbak. saya iya maaf. Saya manggilnya apa nih enaknya rekan siapa? Fathul atau Gina atau ada nama lain? Biasanya kalau teman-teman manggilnya Pak Ung, kalau enggak Pak Pak Ul. Pak Ul, Iya, rekan Pak Ul seperti itu. ya, Oke. Pak Ul juga bisa. Tapi Oke, iya. lebih suka dipanggil sayang. Eleh. Sayang itu bakul dandang ya. Sayang-sayang itu bakul dandang. Oke, sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Rekanita Dika Oktaviana. Saya di pimpinan cabang PPNU Kabupaten Banyumas di Departemen Pengembangan Organisasi. Begitu. Kami jadi kok. Uh, Oke, kita langsung mulai saja ya. Uh, Masuk ke topik yang akan kita bahas pada malam hari ini. Oh Oke, iya. Mau bahas apa ini? oke, bahasnya adalah apa kira-kira coba? Masa depan? Eleh. Oke. Ya masa depan organisasi IPNU PPNU ke depannya nanti akan bagaimana? Pinter. Maksudnya itu ya. Maksudnya seperti itu rekan dan rekan kita semua ya, para pemirsa. Oke. Iya. Di beberapa bulan ini kan kita khususnya ya, tapi bukan hanya kita aja sih, bahkan di seluruh Indonesia dan beberapa negara mengalami gitu kan. Kita sedang mengalami yang namanya pandemi COVID-19 atau virus corona. Ya. Nah, dengan adanya pandemi ini pasti kan banyak banget imbasnya kepada kita semua, khususnya di organisasi gitu kan, organisasi IPNU PPNU, baik itu di pimpinan pusat, wilayah, cabang maupun PAC ataupun ranting gitu kan, kegiatannya pasti tertunda. Nah, apa nih imbas dari pandemi ini kepada ke PAC Cilongok nih? Oh iya. Terima Imbasnya kasih. apa aja? Sebelumnya tadi udah kenalan ya. Oke, sudah. Jadi kebetulan saya di PSC sebagai wakil ketua satu Oh yang iya. membidangi organisasian Heeh. untuk dari pandemi yang saat ini sedang kita rasakan semuanya, mungkin nggak cuma dari PSC Selongok, mungkin dari berbagai Iya. PSC pun rasakannya. Cuma kalau di PSC sendiri, ini tentunya yang sangat kami rasakan adalah kegiatan-kegiatan yang sudah kami rencanakan banyak sekali yang tertunda. Itu.
Akan tetapi dengan adanya pandemi ini tentunya ada beberapa kegiatan yang menjadi kegiatan dadakan. Seperti mungkin lab berbasis online yang dulunya tidak pernah kita pikirkan akan melaksanakan kegiatan berbasis online. Sekarang kita mengadakan kegiatan yang berbasis online. Contoh mungkin semisal kemarin pada waktu bulan Ramadan kayak tadarus online di berbagai ranting, terus apa namanya, ada ngobrol bareng live di YouTube kami gitu loh. Dan juga masih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang mungkin dulu belum terlaksana tapi gara-gara ada pandemi ada. Contohnya tadi itu seperti tadarus online dan lain-lain. Terus harapannya sih mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu ya. Walaupun mungkin sekarang udah mulai terapkan new normal, cuma kan ya betul, belum sepenuhnya seperti semula lagi gitu loh. Ya betul. Banyak cepat berlalu biar kita bisa saling temu gitu. Bertemu untuk bersilaturahmi antara pimpinan cabang dengan PAC Cilongok, seperti itu ya maksudnya ya. Oke. Jadi berarti di PAC Cilongok sendiri kemarin kegiatan tadarus online itu sampai ke masing-masing ranting seperti itu ya. Tidak hanya bergerak di PAC saja, tetapi bergerak di ranting juga ya. Di ranting-ranting alhamdulillah kemarin banyak yang melaksanakan kegiatan tadarus online. Mungkin ada juga sebagian ranting yang katamanya di live juga ada. Mungkin lewat Instagram atau mungkin lewat Facebook. Terus dari kami pun kemarin juga 1 bulan kita full nge-live YouTube sampai ngobar ke 8-9 kemarin. Gitu. Oke, Masya Allah ya. Ini patut ditiru oleh semua pimpinan anak cabang dan ranting-ranting yang ada di Kabupaten Banyumas khususnya. Ini kegiatan yang sangat bermanfaat dan bagus banget menurut saya ya. Dan selain tadarus online, apa lagi nih? Mungkin bakti sosial atau bagi-bagi masker juga ada. Bagi masker kan kemarin juga sempat dari MBC Cilongok mengadakan kegiatan pembagian masker gratis. Nah, dari MBC Cilongok itu mengajak seluruh elemen Banom yang ada di Cilongok untuk membantu mendistribusikan masker tersebut. Dari PAC kita ikut membantu membagikan masker di pasar-pasar yang ada di Kecamatan Cilongok. Seperti itu. Oke, bagus ya. Menyangkut Ramadan kemarin ya, kita bahas tentang Ramadan kemarin. Apakah Ramadan kan pastinya momen banget bagi kita semua di organisasi khususnya ya. Biasanya kan ada yang berbagi takjil, terus buka bersama, begitu kan. Apakah kemarin tetap dilaksanakan atau terlewat begitu saja? Iya, kalau untuk berbagi takjil, buka bersama, kebetulan kemarin enggak. Kalau mungkin dulu-dulu sering ya, kalau sekarang enggak, karena memang selain dampak dari pandemi ini kan juga salah satu dampaknya adalah menurunnya ekonomi ya kan. Jadi ya, kalau kita mungkin mengadakan bagi-bagi takjil, juga kebetulan kemarin belum ada anggaran untuk membeli takjil bagi-bagi gitu loh. Karena kami hanya bisa mungkin ikut gabung ke orang MBC seperti bagi masker dan lainnya. Kalau yang bagi takjil belum sempat terlaksana. Oke. Jadi tetapi paling enggak kemarin sudah ada kegiatan yang terlaksana. Tadarus online itu ya sudah ada yang terlaksana. Maksudnya sudah ada checklist ketika bulan Ramadan, meskipun ada beberapa checklist yang tidak dilaksanakan gitu kan, karena emang adanya pandemi ini kan benar-benar menjadi kendala bagi kita semua gitu kan, khususnya di organisasi ya gitu kan. Terus penanggulangan dari PAC Cilongok sendiri untuk organisasi itu seperti apa? Cara menanggulangi
pandemi ini? Tentunya kami tetap aktif di media sosial ya. Kita tetap memantau para rekan dan rekanita yang ada di ranting-ranting tentunya, walaupun kita tidak bisa memantau secara langsung terjun, tapi kami memantau lewat media sosial seperti mungkin grup WhatsApp. Kan kami ada grup WhatsApp yang menampung seluruh anggota IPPNU sekecamatan Cilongok. Nah, kita bisa memantau dari situ. Kita juga ada grup WhatsApp yang isinya adalah ketua IPNU dan IPPNU sekecamatan Cilongok. Jadi ketika di setiap ranting ada kendala atau apa bisa disalurkan di ke PAC gitu. Ya, grup PAC yang isinya adalah anak IPNU IPPNU Cilongok gitu. Ya. Ya, meskipun adanya ya, oke, silakan lanjut. Ya. Dan juga kami lebih aktif lagi di media sosial itu loh. Biar tahu apa yang dirasakan oleh ranting dan anak-anak ranting, terus dampak apa yang mereka rasakan gitu. Kami jadi tahu karena kami selalu memantaunya lewat media sosial. Ya, bagus sekali sih ini komunikasinya selalu lancar gitu ya, ada komunikasi dua arah gitu. Jadi dari PAC sendiri tidak membiarkan ranting begitu saja gitu. Maksudnya kita tetap ada komunikasi meskipun adanya pandemi dan meskipun kita nggak bisa langsung turba atau silaturahmi ke ranting tersebut, setidaknya kita mempunyai komunikasi gitu kan ya. Ini benar-benar bagus sih menurut saya, karena satu di organisasi itu jangan sampai miskomunikasi sih sebenarnya. Komunikasi itu harus tetap jalan meskipun adanya pandemi ini, karena kita kan semua pasti udah punya HP Android lah ya, yang setidaknya untuk bisa WhatsAppan gitu kan. Jadi bisa saling menginformasikan apa kendalanya dan bagaimana cara penanggulangannya, seperti itu ya. Iya. Kok aja Tara Fer? Oke. Di periode ini apakah sudah banyak proker-proker yang sudah dilaksanakan oleh PAC Cilongok? Alhamdulillah di periode ini kan sebenarnya ya, periode ini itu habis konferansep kemarin bulan April. Ya. Kalau sebenarnya kita mau adakan konferansep pada bulan April kemarin. Tapi karena terkendala ada pandemi ini, akhirnya sampai saat ini belum terlaksana konferansepnya. Jadi alhamdulillah kegiatan atau program kerja selama satu periode sudah terlaksana semua. Alhamdulillah, syukurlah. Berarti tinggal melaksanakan konferansep aja, tinggal kita mematangkan kegiatan untuk konferansep nantinya ya, tinggal mematangkan rancangan-rancangannya agar nanti waktu konferansep sudah maksimal waktu kegiatannya gitu ya. Juga kan tentunya di setiap proker kan ada event-event besar ya kan. Alhamdulillah sudah bisa terlaksana. Juga mungkin nggak tahu kalau pandemi ini ternyata pada saat pandemi ini periode saya belum selesai gitu loh, belum purna. Karena pandemi ini pas mau konferansep, alhamdulillah dari proker-proker yang sudah kami rancangkan sudah terlaksana semua gitu. Oke. Tadi kan seperti yang rekan sampaikan ya, bahwa PAC Cilongok di setiap proker-prokernya itu ada event besar. Bisa disebutkan contohnya event besar itu apa? Salah satunya atau semuanya pun boleh, nggak apa-apa. Oh iya, ya mungkin dari kan kalau 1 tahun seperiode dari 2 tahun ya. 2 periode. Di tahun pertama kami biasanya mengadakan yang event besar adalah Gebiar Agustus, yang mana Gebiar Agustus berkegiatan tentang menampung atau perlombaan tentang olahraga di antar ranting, baik itu IPNU maupun IPPNU. Itu olahraga seperti futsal, terus dulu juga pernah kasti itu. Terus di tahun berikutnya event yang besar lagi yaitu adalah Jambore Pelajar NU. Ini Jambore Pelajar itu sudah 2 kali terlaksana, alhamdulillah. Periode ini
terlaksana kemarin pada tahun 2019 di Desa Tahun kemarin Sukawera. ya. Iya. Oke. Pandora Pelajar itu pesertanya dari tiap ranting, IPNU dan IPPNU, dan juga komisariat, baik komisariat tingkat MTS, SMP maupun SMK dan madrasah aliyah. SMP dan MTS yang berbasis pondok pesantren pun kami libatkan. Kan di sini ada beberapa pondok pesantren yang mempunyai sekolahan, dan sekolahan tersebut alhamdulillah sudah ada IPNU dan IPPNU-nya. Itu pun kami kadang melibatkan mereka untuk mengikuti event-event PAC gitu. Oke. Enggak Luar cuma biasa sekali ya. sekolah yang berbasis Ma'arif, tapi juga berbasis pondok pesantren kami gandeng. Oke. Luar biasa sekali pimpinan anak cabang Cilongok ini, Masya Allah. Terus nih, kan kita nggak tahu kan akan sampai kapan pandemi ini selesai gitu kan. Kita nggak tahu kapan selesainya, meskipun sekarang pemerintah sudah mulai menerapkan sistem new normal gitu kan, meskipun belum sepenuhnya. Terus apa nih harapan rekan khususnya dan PAC Cilongok setelah pandemi ini berakhir? Tentunya harapan kami setelah pandemi ini berakhir, kita menjadi bisa lebih belajar lagi ya, karena dengan adanya pandemi kita belajar hidup menjadi lebih sehat lagi ya kan. Betul. Selalu menjaga kebersihan. Mudah-mudahan setelah pandemi selesai, kita pun selalu menjaga kebersihan, bukan hanya saat pandemi saja, tapi selalu menerapkan pakai masker. Itu kan baik ya. Jadi setelah pandemi ini selesai, harapannya kita bisa menerapkan perilaku hidup sehat dan hidup bersih, seperti cuci tangan, terus ketika keluar memakai motor jauh memakai masker gitu, biar tentunya bisa kita lebih sehat lagi. Seperti itu. Ya. Tapi tidak hanya untuk jarak jauh aja ya, jarak dekat pun kita harus tetap pakai masker, karena itu kan debu, yang debu kan nggak kelihatan gitu kan, bisa mengenai paru-paru kita gitu kan kita nggak tahu itu apakah debu itu masuk atau tidak. Sebagai antisipasi kan kita harus memakai masker setiap saat, setiap bepergian gitu kan, nggak harus jauh gitu ya. Dan bener yang disampaikan sih, kita belajar hidup sehat, bener-bener belajar seperti kayaknya ini teguran buat kita semua, lebih hidup lebih sehat deh ya Kak. Karena terus nih setelah pandemi ini berakhir, apa yang akan dilakukan oleh PAC Cilongok? Meskipun semua prokernya sudah terlaksana, dan apa yang akan dilakukan selain konferensi? Ya, yang jelas kami ingin melepas rindu bersama rekan kita anggota PAC, karena pandemi ini kami anggota PAC kan tidak bisa berkomunikasi secara langsung tatap muka. Mungkin setelah pandemi ini berakhir, kita akan melepas rindu. Mungkin kita mengadakan pertemuan kecil lah, bertemu tanya kabar atau yang lainnya. Yang jelas kan kita sudah hampir 3 bulan atau 2 bulan ya, hampir 3 bulan kita situ udah pandemi, hampir 3 bulan ya, nggak bisa ketemu secara langsung, hanya mungkin temu lewat media ya kan, belum bisa bertemu muka gitu loh. Mungkin itu kita akan adakan pertemuan lah untuk melepas rindu, pertemuan kecil ya, sebagai untuk setidaknya silaturahmi itu kan, bercerita tentang bagaimana mengisi pandemi 3 bulan kemarin, apakah dengan hal-hal yang menyenangkan atau bagaimana begitu ya. Jadi kan ini kalau tahun-tahun dulu setelah lebaran biasanya kita keliling ya kan. Ya, ada halal bihalal, biasanya ada halal bihalal itu. Nah ini kan hanya halal bihalal lewat mungkin WhatsApp ya kan. Itu kayaknya kurang puas ya kan. Kita silaturahmi meminta maaf ke teman lewat WhatsApp kan kayaknya kurang plong loh.
kurang Kalau afdol. ya, kalau ketemu secara langsung kan mungkin kita bisa lebih apa ya, rasanya marem gitu ya kan. Lebih Mungkin puas, ada setelah kepuasan tersendiri. setelah Lebih lega mungkin ya. itu kita yang jelas mau mengadakan pertemuan dulu. Untuk acara yang akan datang bisa diobrolin di pertemuan itu. Oke, siap. Berarti eh, pertemuan itu pastinya nanti akan menghasilkan hal-hal yang positif pastinya ya. Dan Ya, pasti tuh yang ide-ide bagus dia, saya yakin dari kader-kader PAC Cilongok pasti akan ada kegiatan yang lebih wow daripada di kegiatan-kegiatan sebelumnya. Saya amin. yakin itu pasti ditunggu kejutan-kejutannya di Kejutan dari setelah dari pimpinan anak cabang Cilongok maksudnya ya. Kegiatannya itu apa aja gitu. Yang pastinya nanti akan mudah-mudahan bisa menginspirasi semua pimpinan anak cabang yang ada di Banyumas khususnya, terus ya, anak ranting-ranting yang ada di Banyumas seperti itu kan. Senang karena kalau misalkan PAC kita bisa menjadi contoh untuk PAC-PAC lain, untuk ranting-ranting lain, ya gitu. Iya nggak sih, betul kan? ya betul Mbak. Mbak siapa ya tadi? Mbak Dina apa ya? Jika Anaknya dipanggil Dina, Dina Kai. jangan, waduh berat, berat ya Pak, berat, berat, Masya Allah. Kang Andi nggak bisa Terus saya tanah ya. Maaf maaf bercanda. nggak apa-apa, santai aja kalau sama saya, tidak apa-apa. Ya, Jangan ya, terlalu dibawa hati, jangan baper. Oh ya, eh, rekan dan rekanita yang nonton live pada malam hari ini bisa juga bertanya kepada kami yang sedang live ini, tapi eh, jangan tanya yang pribadi ya, tanyanya tuh yang sekitar organisasi. Insya Allah akan kita jawab ya nggak rekan? kalau mau tanya pribadi bisa japri. Ya betul. Bisa disabri di nomor di bawah ini. Bawah ini, oke. Ya nanti akan disematkan ya. Oke. Eh, apa nih? Apa harapan dari PAC sendiri, dari PAC Cilongok sendiri untuk pimpinan cabang IPNU PPNU Banyumas? Oh iya, Harapan-harapannya untuk kami. yang jelas eh, yang pertama kami sebelum memberikan sebuah harapan, kami mau mengasih sebuah apresiasi yang sangat luar biasa ya buat pimpinan Oke, cabang. terima. Nah, eh, walaupun ada pandemi ini, tapi rekan dan rekanita masih semangat untuk melaksanakan kewajibannya seperti besok, yaitu kan ada rakerjap ya. Iya, betul Rakerjap. sekali. Walaupun kita sedang di suasana yang tidak menguntungkan yaitu pandemi, tapi alhamdulillah dari pimpinan cabang masih semangat untuk melaksanakan rakerjap walaupun lewat online ya kan. Itu sangat menurut saya sangat luar biasa dan kami mengasih apresiasi setinggi-tingginya buat rekan-rekan kita yang masih semangat untuk berkegiatan. Itu juga menjadi contoh buat kami tentunya di pimpinan anak cabang dan juga ranting. Anak cabang semangat, kami pun jadi ikut semangat gitu. Terus harapannya yang jelas karena kemarin kan baru dilantik ya kan, belum lama ini. Iya, betul. Bulan Maret kemarin baru kita lantik, terus setelah itu ada pandemi. Jadi rakernya sempat tertunda 1 bulanan. Ya, tertunda. Terus harapannya mungkin di periode pertama periode awal ya, periode baru yang jelas walaupun ada pandemi tetap semangat. Terus kami tetap memantau yang ada di bawah seperti anak cabang dan ranting, komisariat itu. Terus selalu menjadi inspirasi buat yang di bawahnya. Tentunya kan bagi para anggota-anggota baru, mereka mengacak kegiatan ini dari yang di atasnya ya kan, melihat kakaknya. Kalau kakaknya aktif, mungkin yang baru pun menjadi terpacu. Aku pengen aktif kayak kakaknya gitu loh, kayak yang sudah senior. Kalau yang senior aktif,
yang junior pun insya Allah kan bisa lebih termotivasi untuk lebih aktif lagi. Tuh. Ya. Harapannya di periode awal ini rekan-rekannya tetap semangat, tetap kompak, terus Amin. ya yang baik-baik lah. Ya, Kayaknya amin, amin. banyak banget harapannya, cuma itu aja. Ya. Oke, seperti yang tadi dikatakan disampaikan oleh rekan siapa tadi? Pak Ung, Ajul. Paung ya, rekan Paung. Oke, sebenarnya di dalam kondisi apapun sebenarnya kita harus semangat ya, entah itu pandemi atau enggak, kita harus tetap semangat untuk apa ya istilahnya kalau bahasa Jawa ini kayak nguri-nguri NU, nguri-nguri organisasi gitu maksudnya. Ya kita pasti akan ada di satu keadaan kita males gitu kan, kita down gitu kan, tapi pasti di pada saat itu juga pasti akan menemukan titik kita harus lebih semangat lagi. Masa kita cabang gitu kan istilahnya mau diem-diem aja ketika gara-gara pandemi kita diem aja tidak bergerak kayak gitu kan. Mudah-mudahan harapan-harapan yang telah disampaikan tadi bisa kami pimpinan cabang laksanakan dengan baik dan mudah-mudahan bisa menjadi panutan bagi pimpinan anak cabang dan ranting-ranting dan pimpinan komisariat nantinya. Doakan saja kita saling bekerja sama, saling berkomunikasi untuk bisa menjalankan tugas-tugas kita di cabang khususnya dan bisa melaksanakan semua program yang sudah kita tersusun. Dan jangan lupa besok hari Minggu ya kita akan ada rakercap. Sudah mendaftarkan di website? Sudah mendaftarkan kan? Luar biasa. Simulasi kemarin. Okay, Minggu kemarin udah simulasi kemarin. Oke, sip ya. Besok akan ada rakercap dan besok dari pimpinan cabang akan menyampaikan semua proker-proker yang sudah disusun oleh kami seperti itu. Terus ini ada pertanyaan dari Ibnu IPPNU Ranting Sokawera. Pertanyaannya adalah, boleh bertanya dong gimana sih cara memaknai keorganisasian secara mendalam di tengah pandemi seperti ini? Ya. Siapa yang mau jawab dulu nih, saya atau rekan? Apa? Mau saya dulu atau rekan dulu yang akan menjawab pertanyaan dari pertanyaan mana tadi pertanyaannya? Pertanyaannya adalah sebentar, saya nyari pertanyaan dulu. Tadi keklik soalnya. Organisasi. Oke, bagaimana cara memaknai keorganisasian dalam mendalam secara pandemi seperti ini? Oke, cara memaknainya adalah meskipun kita masih di ranting, kita harus jangan stuck di situ dan kita harus mempunyai harapan atau impian, setidaknya kita harus bisa mencapai ke tingkat yang lebih tinggi ya gitu. Dan makanya ya kita tetap belajar, tetap semangat dan misalkan nggak tahu bertanya gitu kan, misalkan dalam hal apa terus kita nggak tahu, kita sampaikan kepada yang menurut kita itu dia tahu tentang apa yang kita akan sampaikan, kita tanyakan kayak gitu. Dan kan misalkan masih dari ranting, kita harus punya impian untuk bisa kepemimpinan anak cabang, kepemimpinan cabang, kepemimpinan wilayah bahkan, atau pimpinan pusat. Itu luar biasa kalau teman-teman semua rekan dan semua punya harapan seperti itu, dan khususnya kader-kader di Banyumas kayak gitu ya. Kayak gitu sih kalau menurut saya cara mendalamnya tetap belajar berjuang. Kita nggak boleh berhenti belajar tentang keorganisasian ini gitu kan, karena sampai kapanpun itu kita nggak boleh berhenti belajar. Itu sih. Kalau menurut rekan sendiri bagaimana cara memaknai organisasi di tengah pandemi seperti ini? Cara memaknainya yang jelas karena sebuah organisasi tentunya menjadi wadah bagi kita untuk
bisa belajar tentang banyak hal, ya kan? Tentunya walaupun kita sedang berada di tengah-tengah pandemi, tentunya kita jangan sampai melupakan organisasi-organisasi yang sedang kita jalani atau mungkin sedang kita perjuangkan. Terus karena mungkin dengan kita lebih bisa belajar di organisasi, tentunya kita bisa juga menghadapi pandemi ini lebih tenang, ya kan? Karena kadang banyak sekali orang-orang yang mungkin gampang panikan, kagetan. Ya, betul. Gumunan. Dengan kita di organisasi tentunya orang kagetan, orang gumunan, juga nggak gampang panik karena kan zaman sekarang banyak sekali berita-berita yang mungkin hoax, ya kan? Nah, artinya kita jadi mungkin bisa meminimalisir kepanikan kita ketika kita menerima sebuah berita hoax. Ya. Oke. Karena sekarang berita-berita hoax itu banyak sekali ya, dan banyak-banyak oknum yang membuat isu-isu yang tidak benar gitu, dan kita sebagai pelajar harus bisa memilah ya mana yang benar dan mana yang tidak gitu kan. Kita harus tahu gitu kan, jangan asal percaya dengan berita tersebut gitu ya. Oke. Iya. Terus ini ada ya. Jangan lupa juga buat rekan-rekan kita semua subscribe. Oh, subscribe. Apa channel apa? Channel YouTube-nya? PAC Ibnu IPPNU Cilongok. Yang belum subscribe akan di-subscribe. Oh ya, jangan lupa juga ya subscribe YouTube Pimpinan Cabang Ibnu Kabupaten Banyumas ya. Dan ikuti konten-konten kami. Kita saling subscribe ya nanti ya, setelah live kita saling subscribe ya. Iya betul. Siap. Follow juga boleh. Follow apa Instagramnya boleh? Follow Instagramnya apa? Sebutkan nanti saya follow. Nanti saya follow. Rafa_Abdurrahman. Monggo yang rekan-rekan kita buat silaturahim, menambah teman, menambah pertemanan. Ya betul. Kita juga bisa sharing nih dari antar PAC, apa kendalanya di PAC A dan apa kendalanya di PAC B. Mungkin kita karena adanya komunikasi itu kita bisa saling memberikan solusi tentang kendala tersebut, seperti itu ya. Instagram PAC Cilongok juga silakan di-follow. Ya, silakan bisa di-follow itu rekan dan rekanita. Nanti akan di-follow-back ya pastinya ya. Di-follow-back nggak nih? Follow-back dong. Follow-back ya, oke. Siap. Terus nih, sekarang kan pemerintah sudah menerapkan new normal dan mulai tadi sudah ada sholat Jumat di masjid-masjid ya, tentunya per hari Jumat ini ya sudah diperbolehkan untuk sholat Jumat di masjid, dan sekarang masjid-masjid sudah dibuka, yang pastinya juga harus tetap sesuai dengan protokol kesehatan agar kita bisa membantu pemerintah untuk memutus tali rantai penyebaran virus corona ini gitu kan. Terus pendapat dari rekan sendiri dengan adanya kebijakan new normal ini apa? Komentarnya apa? Pendapatnya apa tentang kebijakan pemerintah yang new normal ini? Iya, tentunya dengan adanya new normal ya. Mungkin ada beberapa orang yang setuju, mungkin ada juga sedikit orang yang mungkin kurang setuju, mungkin ya, kita nggak tahu. Cuma kalau saya adalah mungkin salah satu masuk dalam orang-orang yang setuju. Ya, karena kalau di wilayah Cilong sendiri kan alhamdulillah bukan termasuk zona yang merah banget. Ya mungkin ada beberapa desa yang menjadi zona merah, tapi nggak semuanya menjadi zona merah. Nah, dampak dari new normal tentunya kan bagi para desa-desa yang tidak zona merah atau zona hijau, alhamdulillah tadi siang kita mengadakan Jumatan yang mungkin
dikatakan yang pertama setelah 3 bulan. Ya, setelah pandemi 3 bulan. Ya. Selama 3 bulan kita mengadakan Jumatan yang pertama. Ini hati para kaum pria ini sangat apa ya? Plong sekali. Berbahagia. Karena kemarin Jumat kemarin, kalau hari Jumat itu enggak seperti hari Jumat gitu loh. Iya, betul, Jumat, seperti hari-hari biasa. Karena sholat zuhur saja di rumah gitu ya. Ya kan? Tapi tadi siang kita benar-benar merasakan apa itu hari Jumat. Oh, ini hari Jumat, ini yang seperti ini. Kita bisa kembalinya hari Jumat. Iya, yang benar-benar sempurna karena ada sholat Jumat. Ya walaupun mungkin kita sholat Jumatnya memakai mungkin protokol kesehatan, kayak mungkin jaga jarak, menggunakan masker ya betul sekali. Tapi itu nggak masalah, malah nggak masalah bagi saya dan juga orang-orang, kan juga itu demi kebaikan dan juga demi kesehatan juga gitu. Terus tentunya kalau harapannya ya setelah berlakunya new normal, perekonomian dari para masyarakat yang mungkin terdampak sekali, harapannya bisa kembali normal kembali gitu. Karena kalau jujur di wilayah saya pun banyak sekali orang-orang yang sekarang pekerjaannya berkurang karena kemarin terkendala ini, karena mungkin pabriknya diliburkan atau mungkin proyeknya yang dibatalkan, banyak sekali. Harapannya setelah new normal ini diterapkan, orang-orang yang kemarin sempat kayak di PHK, diliburkan kerjanya, harapannya besok bisa kembali lagi bekerja seperti semula. Amin. Ya kan, itu. Oke. Kalau jadi ini, kalau mungkin sih bagi para rekan dan rekan kita ya, alhamdulillah kalau di Cilongok kemarin setelah ada dampak ini, banyak sekali yang sekarang beralih ke profesi menjadi jualan online. Ya, betul sekali. Tidak hanya di Cilongok, tapi mungkin di luar sana, di seluruh Indonesia mungkin seperti itu. Banyak sekali yang beralih menjadi penjual online seperti itu. Dan karena emang pandemi ini apa-apa serba online gitu. Ya. Halnya yang mungkin dulu sangat nggak paham sekali dengan dunia online, sekarang menjadi paham. Dan juga malah mungkin yang bisa dikatakan rezekinya sekarang banyak sekali yang didapatkan dari media online, ya kan? Betul. Dan bahkan nanti bisa jadi mereka yang tadinya nggak jualan online terus jadinya jualan online, bisa saja mereka akan berlanjut di jualan online meskipun pandemi sudah berakhir. Ya, iya bisa jadi seperti itu. Betul. Ya. Oke, ini tadi ada komentar Gus Paul lanjut pimpinan wilayah. Masya Allah, gimana nih tanggapannya tentang komentar Gus Paul lanjut pimpinan wilayah? Sebuah omongan belaka ya. Belum, saya kira saya nggak cocok untuk lanjut ke atas. Loh, jangan seperti itu. Kita harus semangat loh. Jangan insecure kayak gitu. Nah, harus. Ini doa loh, doa dari siapa? Sang Puglana, rekan Sang Puglana ini. Tapi itu saya nggak tahu nama aslinya, jadi saya sebutkan nama Instagramnya saja ya, siapapun itu. Ya mungkin sebuah doa dan dukungan loh. Nggak tahu kan kedepannya kita seperti apa. Ya. Gitu. Cuma untuk saat ini sih saya belum ada sedikit pun terbesit untuk melanjutkan sampai jenjang itu, gitu loh. Karena mungkin melihat dari kesibukan di sini, terus dari segi yang lain juga gitu. Jadi belum ada pikiran lanjut sampai situ sih, belum ada. Wilayah ya, oke. Tapi kalau misalkan ada yang merekomendasikan nih, ada yang misalkan dari pembina atau dari teman atau dari yang lain gitu kan, ada yang merekomendasikan lanjut di wilayah gitu, apakah mau atau
tetap mempertahankan pendapatnya yang seperti tadi? Ya, mungkin tetap mempertahankan pendapat saya. Benar-benar. Sementara itu ya, karena kita belum tahu kedepannya seperti apa gitu Ya, ya. kita nggak tahu hati kita besok kan, karena ada yang Iya. lebih memilikan hati. Oke. Terus apa nih? Kok jadi saya terus yang kayak interogasi nih, istilahnya nggak ada timbal balik, nggak ada pertanyaan untuk saya begitu. Ini Loh, saya tadi terkesan seperti menginterogasi PAC Cilongok loh, karena saya terus yang bertanya. aku mau tanya takut salah. Loh, tanya aja, nggak apa-apa. Oke, oke, siap. Gini, ini kan eh, mungkin banyak yang belum tahu juga ya, dari rekan-rekan kita, khususnya saya. Eh, Ketika pandemi ini kemarin 3 bulanan, Ya, mungkin ada kegiatan apa aja sih yang mungkin dari pimpinan cabang dilaksanakan, atau mungkin kumpul pembahas raker atau apa gitu. ya. Waktu pandemi kemarin kita kan setelah pelantikan emang kita kan berapa minggu, seminggunya sampai ya kalau nggak salah itu kan langsung pandemi ya kita. Sebenarnya itu setelah pelantikan itu seminggunya atau 2 minggunya itu kita akan melaksanakan raker gitu kan, tapi karena adanya pandemi jadi terundur lumayan lama waktunya gitu kan. Terus waktu pandemi kemarin kita mengisi ada beberapa seperti kita kumpul untuk membahas raker, karena kan raker ini yang pertama kalinya ya kita Iya. raker via online itu kan. Biasanya kan kita kumpul kayak gitu kan, dan ini kan yang pertama kalinya online dan pastinya membutuhkan apa namanya, persiapan yang benar-benar matang gitu kan, karena kita nggak mau kan pertama kalinya tapi berantakan ya gitu kan. Pastinya kita kemarin lebih sering ke fokus untuk raker aja sih, raker. Terus kemarin juga ada beberapa dari anggota-anggota kita yang dari rekan-rekan kita lainnya itu mengisi live bersama ya komisariat, ranting, PAC seperti itu. Terus ada kemarin juga yang mata pelajar itu yang diisi oleh Rekanita Zahara di beberapa waktu lalu, waktu Ramadan menjelang Lebaran itu kan ada live mata pelajar itu. Terus persiapan raker, mengisi live seperti live ini juga kan kita adakan waktu pandemi itu kan, waktu puasa pandemi itu kita sudah rutin melaksanakan live dengan PAC. Halo PAC nih. Setiap hari sebenarnya ini setiap sore sih kita lakukan gitu kan, kita laksanakan. Cuma karena kadang kan ada yang PAC bisanya malam, kadang ada yang ngisinya yang dari kami dari cabang bisanya malam kayak gitu. Jadi kita menyesuaikan aja jadwal dari PAC-nya atau dari kitanya kayak gitu sih. Terus besok juga kan insya Allah ada raker, dan mudah-mudahan setelah raker nanti keadaan sudah kembali normal ya. Jadi kita bisa melaksanakan proker-proker yang sudah kita rencanakan, sudah kita buat. Jadi nanti kita bisa langsung melaksanakan itu ke PAC ke nanti jadi tidak usah secara online lagi, biar lebih enak lah istilahnya kayak gitu. Iya. Gitu. Kemarin juga kayaknya sempat ada bakti sosial dari TKC CPP apa ya? Oh iya betul. Lebaran kalau nggak salah. Lebaran. Dapat 2 hari sebelum Lebaran teman-teman sudah mulai. Gitu. Udah saya storkan kemarin. Ya, terima kasih atas dukungannya, bantuannya dari PAC Cilongok. Mudah-mudahan bermanfaat untuk orang-orang yang membutuhkan di luar sana. Mudah-mudahan menjadi amal jariah nantinya. Amin. Itu ini kemarin pas lagi kami pengumpulan bakti sosial itu ada hal menarik di Cilongok. Jadi kami itu kan lupa kalau ada acara bakti sosial dari TKC ya kan. Kami lupa terus di surat itu kan pengumpulannya hari Jumat. Di surat
itu kan hari Jumat. Lah akhirnya hari Jumat pagi itu kami baru membahas, membahas, lalu baru kami sosialisasikan ke anak-anak ranting dan komisariat. Nah, kadang targetnya jam 3 udah terkumpul semua, paginya baru kami bahas. Itu kami Masya Allah. sempat ragu apakah mungkin dengan waktu mungkin hanya 4 jam bisa mengumpulkan partai sosial banyak kan? Tapi kami tetap ya udah nggak apa-apa lah, yang penting kita udah berusaha, kita sosialisasikan ke teman-teman, dan alhamdulillah kami jam 10 itu baru mensosialisasikannya. Jam 10 siang kami baru share ke grup, tahu ke ranting-ranting. Terus jam 3 kami proses pengumpulan. Sempat kami nggak yakin ada yang mau mengumpulkan karena waktunya yang sangat dadak loh, info yang dadak ya. Nah, tapi ternyata sudah kami nggak menyangka, malah justru tiap ranting banyak sekali yang antusias datang ke tempat pengumpulan, membawa apa barang-barang itu loh, bakti sosial gitu. Ya, alhamdulillah sorenya langsung kami kirimkan ke PC. Itu hal yang sangat menarik, dadak sekali, tapi ternyata antusias dari para ranting sangat luar biasa. Ya, intinya the power of kepepet, tapi hasilnya alhamdulillah memuaskan ya. Kan. Oke. Sebenarnya terima kasih ya sudah mendukung kegiatan kami di cabang, pastinya terutama di DKC ya. Tuh, mudah-mudahan bermanfaat untuk amin orang-orang di luar sana yang membutuhkan gitu ya. Iya, walaupun luar biasa. Semangatnya luar biasa, bisa buat panutan PAC lain. Amin. Ya mungkin walaupun bantuan kami nggak seberapa ya kan, tapi kan harapannya bisa bermanfaat bagi yang membutuhkan. Terus yang jelas, dan juga kita juga benar-benar ikhlas kok. Maksudnya nggak ada sedikit pun kita meminta imbalan atau apa. Yang jelas kami membantu itu benar-benar ikhlas gitu loh. Walaupun mungkin jumlahnya belum seberapa, mungkin belum bisa menyeluruh. Oke, gitu ya. Terus terakhir nih, sebelum sesi ini ditutup ya, mungkin ada yang mau disampaikan untuk PAC lain, khususnya di Banyumas ya, dan ranting-ranting yang lain dari PAC Cilongok. Tentunya mudah-mudahan setelah pandemi ini berakhir ya kan, kita tetap masih istiqomah menjalankan amanah. Amin. Sempat tertunda, mungkin kegiatan-kegiatan yang kemarin sempat tertunda, mudah-mudahan besok bisa terlaksana. Dan juga yang jelas kita hidup di organisasi IPNI PPNU, jangan mengharapkan sedikit jangan sampai mengharapkan imbalan sedikit pun ya kan. Ya mungkin kita yang harapkan hanyalah barokah mungkin ya kan. Mungkin dengan adanya kita aktif di IPNU, kita kecipratan barokahnya para muasis Nahdlatul Ulama, atau mungkin para muasisnya IPNU dan PPNU, tokoh-tokoh juga yang lainnya. Karena saya percaya sekali adanya tentang sebuah barokah itu, saya sangat percaya sekali. Karena saya juga sudah mungkin pernah merasakan lah, oh ini ternyata barokah dari para masyayikh, para ulama. Yang jelas dan juga kita tetap berpegangan dengan apa yang dikatakan oleh beliau Simbah Hashim Asy'ari ya kan, yang mau menguturi Nahdlatul Ulama maka akan diangkat sebagai santrinya. Dan itu kita menjadikan sebuah pegangan juga, jadikan sebagai motivasi bagi kita untuk selalu semangat berjuang di IPNU gitu. Berjuang terus belajar berjuang bertakwa ya kan. Tidak lepas dari itu semua. Mungkin cukup itu. Oke, intinya tetap semangat berorganisasi ya, nguri-nguri NU gitu ya.
jangan pernah patah semangat. Pasti akan ada, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, pasti akan ada posisi di mana kita down, tapi kita tidak boleh ngedown seterusnya gitu kan. Kita harus punya acuan untuk kita tetap bersemangat berorganisasi gitu ya. Iya. So, ada yang mau disampaikan lagi mungkin kata-kata mutiara atau apa semangat atau kata-kata yang lainnya untuk rekan dan rekanitas semua yang menonton live pada malam hari ini? Kata-kata mutiara kayaknya nggak ada loh Mbak. Nggak ada. Tapi kalau kata-kata ambiar mungkin banyak. Oh, boleh. Salah satunya apa? Siapa tahu yang nonton nanti ini ada sobat ambiar gitu ya. Boleh disampaikan. Janganlah. Jangan. Oke, nggak apa-apa. Oke, terima kasih sudah menyempatkan waktu pada malam hari ini untuk kami, khususnya di kegiatan rutin kami Halo PAC ini. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan, apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita semua, untuk PAC, ranting-ranting, komisariat, dan PKPT yang ada di Banyumas dan yang di luar Banyumas bahkan bisa ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih untuk pada malam hari ini ya rekan. Salam untuk rekan dan rekanita pimpinan anak cabang Cilongok dari kami pimpinan cabang IPNU PPNU Kabupaten Banyumas. Tetap semangat. Ya, jangan amin. pernah patah semangat. Oke. Terima kasih. Gimana? Udahan. Iya, kita udah selesai, udah selesai live-nya. Oke, saya akhiri. Terima kasih. Padahal itu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Terakhir, ada sesuatu buat Mbak Dika? Ya, bagaimana? Punya sesuatu buat Mbak Dika, bentar. Wadaw. Untuk rekan dan rekanita semua, terima kasih telah menonton live kita pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.